Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu yang paling tinggi, dan masukkanlah ya Allah ke dalam rencana-Mu harapan-harapan kami, impian-impian kami yang Engkau ridhoi, baik tentang dunia maupun tentang akhirat. Karuniakan kepada kami Ramadan yang terbaik dan terindah, dan karuniakan kepada kami semua Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan daripada doa adalah bisa merubah keputusan Allah yang sudah diputuskan olehnya. Dari sekian banyak keutamaan doa, salah satunya adalah bisa merubah takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah kecuali doa. Siapa yang merubah keputusannya? Allah sendiri. Allah sendiri yang berkata seperti itu, karena Allah yang perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkata seperti itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kecuali seperti wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi ketika dia berkata seperti ini, Allah sendiri. Jadi Allah memberikan bocoran, keputusan yang saya bikin bisa saya rubah dengan doa. Di ayat yang lain Allah memang berfirman, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah menghapus apa yang sudah dia tulis dan menetapkan, terserah dia. Itulah kekuasaan Allah. Tidak terbatas. Dari satu hadis ini saja tentang keutamaan doa mampu merubah keputusan Allah, sebenarnya kita tidak usah lagi membutuhkan keutamaan, tidak lagi membutuhkan motivasi-motivasi lain untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Cukup ini senjata. Dan memang doa itu adalah senjata yang paling tinggi dari orang-orang beriman. Senjata yang paling canggih, melebihi kecanggihan senjata yang modern. Karena langsung berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah doa-doa yang ada di Palestina, mulai dari kita di sini, orang yang di sana, di luar sana, mendoakan semua. Tidak ada artinya satu ton itu peluru yang diledakkan. Tidak bisa mengalahkan kalau Allah Subhanahu wa taala terlibat. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang membantu, tidak ada yang bisa kalah. Kalau Allah yang berkehendak, itulah yang terjadi. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, beliau dikenal dengan kalimullah yang bisa bicara langsung dengan Allah, tapi dia tidak bisa lihat Allah. Pernah dia mau coba-coba minta berdoa kepada Allah, ya Allah perlihatkanlah wujud-Mu kepadaku. Allah katakan kau tidak bisa lihat. Lalu Allah mengatakan coba lihat gunung yang ada dekatmu situ, gunung besar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menampakkan wujudnya ke gunung itu, hancur lebur itu gunung. Jatuh pingsan Musa, tidak sempat lihat Tuhan, tidak bisa memang.
Lalu baru sadar, aku bertobat ya Allah. Betul-betul aku sekarang bertobat, aku minta ampun. Tidak pernah lagi diminta oleh Nabi Musa alaihissalam doa seperti itu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang perempuan tua yang pergi bertanya, dan dia memerintahkan Nabi Musa, tanya Tuhanmu, tanya Allah, bagaimana keadaanku ini. Maksudnya perempuan ini menanyakan statusnya. Yang sekian lama berkeluarga tidak ada anak. Tolong tanyakan apakah memang saya tidak ada lagi bisa punya anak, kesempatan punya anak. Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana keadaan dia? Allah katakan, saya sudah takdirkan dia tidak punya anak. Lalu jawaban ini diberikan kepada, dikasih tahu itu perempuan, Allah sudah putuskan kau tidak bisa punya anak. Namun ini perempuan keimanannya tinggi. Dia tahu betul Allah Maha Rahim. Setelah itu dia pulang ulang-ulang, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, karuniakan aku anak. Walaupun dia sudah tahu wah, Allah sudah putuskan tidak punya anak. Beberapa hari kemudian perempuan ini datang lagi ke Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Allah, tolong tanyakan Allah sekarang, bagaimana keadaanku? Apakah masih bisa kesempatan punya anak? Lalu Nabi Musa alaihissalam memberikan pertanyaan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perempuan itu. Allah pun menjawab dengan jawaban yang sama seperti dulu. Saya sudah putuskan tidak punya anak. Ini perempuan setelah dikasih tahu lagi seperti itu, bukan semangatnya kendor, lebih kencang lagi doanya kepada Allah. Setelah sebelumnya dikasih tahu, kedua kalinya dikasih tahu, tidak ada lagi kesempatan punya anak karena Allah sudah putuskan. Dia pulang lagi, dia genjot lagi doanya, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, karuniakan aku anak. Ya Rahim, ya Rahim, karuniakan aku anak. Beberapa tahun kemudian Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan perempuan itu. Namun perempuan itu tidak lagi sendiri, dia menggendong anak. Tapi Nabi Musa berkata dalam hatinya, ini pasti bukan anaknya, mungkin anak tetangga atau ponakannya. Dia bertanya kepada wanita itu, siapa yang kau gendong? Dia menjawab, yang saya gendong ini adalah anak kandungku yang keluar dari rahimku. Kaget Nabi Musa. Kenapa ada orang yang sudah ditakdirkan tidak punya anak kok punya anak? Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau sudah putuskan sesuatu bahwa dia tidak ditakdirkan tidak punya anak, kenapa dia sekarang punya anak? Allah menjawab, karena dia meminta kepadaku penuh dengan keyakinan. Aku menghapus apa yang aku tetapkan dan aku menetapkan apa yang sudah aku tetapkan. Aku karuniakan dia anak. Kisah yang sama di zaman Nabi Musa juga alaihissalam. Dua perempuan suami istri datang menghadap ini pasangan miskin. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Allah, tolong doakan aku agar punya kekayaan. Nabi Musa alaihissalam berdoa, ya Allah berikanlah dia kekayaan. Lalu Allah jawab, aku beri dia kekayaan. Namun 1 tahun dia akan miskin kembali. Setelah 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, makin berkembang ini kekayaannya ini orang. Padahal Nabi Musa tahu 1 tahun selesai ini. Memang jatah kayanya cuma 1 tahun. Tetapi kenapa bertahun-tahun tambah kaya? Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa engkau takdirkan dia kayanya cuma 1 tahun, kenapa kok bertahun-tahun? Allah menjawab, dengarkan baik-baik jawaban Allah Subhanahu wa taala. Saya memberinya 1 pintu rezeki. Namun setelah saya berikan rezeki yang banyak kepadanya, dia membuka banyak pintu-pintu rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga aku lipat gandakan. Karena itu adalah suatu janji dariku. Jadi jangan takut memberi.
Jangan takut memberi. Karena apa yang kita berikan di samping memang milik kita, Allah juga kembangkan. Allah kembangkan tanpa kita rasakan. Nah, kau enggak tahu mitau mak bere, naseker ngalena. Dia kikir terhadap diri sendiri karena bukan perkataan manusia, ini perkataan Allah. Siapa yang kikir, dia kikir untuk dirinya. Dan siapa yang rajin memberi, dia untuk dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat baik, engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Tetapi kalau kamu berbuat buruk, itu untuk dirimu sendiri juga, tidak ke yang lain-lain. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kisah yang sangat populer ya, diabadikan di dalam Al-Qur'an tentang tekad seorang nabi yang berdoa kepada Allah supaya dikaruniakan anak. Siapa dia? Nabi Zakaria alaihissalam. Dia sudah mengaku kepada Allah, permintaan yang sama dia minta bertahun-tahun, dan di usia tuanya. Dan dia juga tahu istrinya mandul. Dia sudah mengatakan, tulangku sudah membungkuk ya Allah, rambutku sudah memutih, tapi saya tidak pernah ragu dengan apa yang saya minta. Karuniakan aku anak. Karuniakan aku anak. Apa yang terjadi? Wa aslahna lahu zawjah. Kami perbaiki rahim istrinya. Akhirnya dia melahirkan seorang anak yang kemudian hari menjadi nabi juga, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Kesimpulannya, gencotlah terus doa, perbanyak doa, khususnya di bulan Ramadan ini. Di sepertiga malam ketika kita sahur, selesai sholat lail, gunakan doa, perbanyak doa, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Makin banyak kita minta, Allah makin gembira. Makin banyak permintaan kita, Allah makin gembira. Allah tidak bosan. Bahkan Rasulullah berkata, siapa yang banyak meminta kepada Allah, itulah orang yang kuat. Dan siapa yang sedikit permintaannya kepada Allah, dialah orang lemah. Minta kepada Allah. Menjelang buka, makbul doa. Apalagi di Ramadan, berdoa lagi. Jangan lalaikan kesempatan yang Allah memang berikan. Waktu-waktu mustajab doa. Sesudah azan dan iqamat, berdoa lagi. Minta kepada Allah. Di sujud-sujud terakhir kita, khususnya sholat-sholat sunnah, kalau kita sholat sunnah sendiri, di sujud terakhir, kasih lama-lama. Kasih lama-lama, minta kepada Allah. Minta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Ada doa singkat. Ini doa diajarkan oleh guru saya waktu tinggal di Mekah. Dan setelah diajarkan, saya terus ulangi sampai sekarang. Singkat doanya tapi mencakup segalanya. Apa itu? Ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna kathir, wa anta a'lamu biha wa khabir. Wahai zat yang tidak membutuhkan penjelasan dan penafsiran, kebutuhanku banyak dan engkau lebih mengetahui daripada diriku sendiri. Itu terus diulang-ulangi. Pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Indonesia. Kalau ada orang Mangkasa, pakai Mangkasa. Allah Maha mengetahui. Semua bahasa dia tahu. Jangankan bahasa, belum terucap lagi di hati Allah sudah tahu. Apalagi kalau memang sudah terucap nih. Jadi saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang ditakdirkan hadir di tempat yang mulia ini, kita dikaruniakan Ramadan yang terbaik dan terindah, dan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.